Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Duyani. Saya dari kelas Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 05, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Fatah Palembang Angkatan 2018. Jadi, di video kali ini aku bakalan buat video tentang wawancara terstruktur mengenai kurikulum yang ada di Indonesia, baik itu kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka Belajar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah telaah kurikulum. Buat kalian semua yang penasaran dengan video wawancara saya pada hari ini, selamat menyaksikan dan jangan lupa tonton video saya ini sampai habis ya, jangan di skip, dan jangan lupa juga di like, di komen, and di subscribe. Selamat menyaksikan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Duyani. Saya dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 05, UIN Raden Fatah Palembang Angkatan 2018. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah bersedia menjadi narasumber pada video kali ini mengenai kurikulum KTSP, K13, dan kurikulum Merdeka Belajar. Sebelum memulai wawancara pada kali ini, Bu, boleh diperkenalkan diri siapa? Perkenalkan, nama saya Eni Susanti. Saya adalah guru sekolah dasar, tepatnya di SDN 4 Sumbawa. Kemudian saya wali kelas 6. Saya lahir di Klaten, tanggal lahir 29 September 1973, kurang lebih umurnya 47 tahun. Saya tadi dinas di SDN 4 Sumbawa. Saya sebagai wali kelas 6. Terima kasih Bu sebelumnya. Langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama, itu mengenai KTSP ya Bu ya. Menurut yang Fitri tahu nih Bu ya, KTSP itu kan fokus pembelajarannya itu masih ke guru ya Bu ya, dia teacher center. Jadi di sini saya mau tanya nih Bu, menurut sudut pandang Ibu selaku wali kelas 6 tadi, masih adakah guru di Indonesia ini menerapkan cara pembelajaran maupun kegiatan pembelajarannya itu menggunakan atau mengacu pada kurikulum KTSP? Iya, menurut saya, hemat saya, sepanjang yang saya tahu sampai sekarang ini malah masih ada yang memang menggunakan KTSP, karena khususnya di Banyuasin ini itu dilakukan secara bertahap. Kurikulum 13 ini kebetulan masih ada memang sekolah-sekolah tertentu yang masih menggunakan KTSP. Ya, Baiklah, setelah mengetahui apakah masih ada menggunakan KTSP, pertanyaan selanjutnya nih Bu, dalam hasil dari pembelajaran KTSP itu apakah bisa diterapkan atau diimplementasikan ke dalam kurikulum saat ini Bu, khususnya pada kurikulum yang baru nanti, kurikulum Merdeka Belajar? Yang saya, walaupun KTSP itu berpusat pada guru, tapi tentu di dalam kurikulum itu tetap mengharapkan siswa tadi mandiri dan disiplin. Jadi kemandirian dan kedisiplinan itu yang nanti bisa akan kita terapkan atau kita implementasikan ke dalam kurikulum yang akan berjalan, kurikulum Merdeka Belajar nantinya. Jadi bisa ya. Selanjutnya Bu ya, kan tadi kita sudah berbicara mengenai KTSP. Selanjutnya kita berbicara tentang K13. Pastinya ada perbedaan itu antara K13 dan KTSP, di mana dalam K13 ini kan siswa dituntut untuk lebih aktif ya. Jadi di sini dalam proses penjalanan kurikulum di kelas, Ibunya sebagai wali kelas tadi, apakah ada permasalahan yang terjadi, serta apa menurut Ibu apa kelebihan serta kekurangan dari kurikulum 2013 ini Bu? Ya, kalau
kami sebagai guru ini yang melaksanakan kurikulum ini, perbedaan yang sangat mencolok dari KTSP dengan kurikulum 13 ini, ya selain dari pusat pembelajaran tadi, itu adalah pada sistem penilaian. Nah, jadi kebanyakan guru-guru itu mengeluh di lapangan bahwa penilaian kurikulum 13 ini, padahal notabene-nya kurikulum 13 ini menyatu ya, blend. Muatan pembelajaran misalnya matematika, IPA itu seperti ibarat es campur, tidak lagi kelihatan cendolnya, tidak, tapi di blender sekaligus jadi apa itu. Tetapi pada sistem penilaiannya itu nanti harus tetap dipilah-pilah matematika, IPA-nya itu harus, nah itu yang agak membuat repotnya, merepotkan. Kemudian ya itu tadi kelebihan kekurangannya, ya kalau KTSP ini kita lebih praktis untuk penilaiannya. Ya, kurikulum 13 memang ya bagus, mengharapkan anak ini nanti mandiri, disiplin. Nah, tapi dua tadi, jadi gurunya juga harus ekstra waktu. Kalau dulu KTSP itu jarang kita membawa pekerjaan di rumah. Kalau kurikulum 13 ini malah pekerjaan di rumah itu semakin bertambah. Jadi itu ya. Bu, pada pertanyaan yang selanjutnya itu kan tujuan dari kurikulum 2013 tersendiri itu mendukung program pengenalan karakter ya Bu, atau yang karakter yang disebut dengan PPK. Jadi apakah Ibu itu ada program tersendiri Bu untuk mendukung tujuan PPK itu, dan apa juga kriteria yang Ibu punya untuk mendukung tujuan dari kurikulum 2013 itu? Ya, kalau saya pribadi dalam menerapkan program PPK ini melalui pembiasaan setiap hari. Misalnya kan PPK itu yang diharapkan itu mencapai sikap religius ya, kemudian nasionalisme, kemudian mandiri, gotong royong ya, integritas. Nah, jadi di situ saya menerapkan pembiasaan yang nantinya akan membentuk karakter itu. Seperti misalnya religius itu biasa kita mulai dengan berdoa, tetapi ini perlu kita tambah lagi. Mungkin tidak hanya cukup berdoa, tetapi misalnya kami dan program di sekolah itu mengadakan sholat duha, ya, program sholat duha, kemudian sholat subuh sebelum pulang itu berjamaah. Mungkin bisa menambah religiusitas anak ini nantinya. Kemudian nasionalisme itu dari bagaimana dia mencintai bangsa ini gitu kan. Jadi dengan cara upacara bendera itu harus benar-benar dilakukan dengan hikmat itu, dan ya kurang lebih seperti itulah yang dilaksanakan. Kemandirian itu bisa dari kurikulum 13 ini memang dituntut anak itu untuk bersikap mandiri. Jadi pekerjaan yang harus dia kerjakan itu sebisa mungkin memang dilakukan mandiri atau dia bersama teman-temannya. Ya, orang tua kalau di rumah ya mengawasi begitu, tapi lebih diutamakan sikap kemandirian tadi. Gotong royong itu kita terapkan. Misalnya di sekolah itu kami mengadakan program Jumat bersih untuk membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama. Itu pada pertanyaan yang selanjutnya itu tadi di awal tadi Ibu berbicara bahwa ada kesulitan dalam sistem penilaian. Nah, yang diketahui itu kan sistem penilaian tuh ada 3 ya Bu ya dalam kurikulum ini, afektif, psikomotorik, dan kognitif. Apakah dalam sistem penilaian itu Bu seluruhnya itu menggunakan rumus Excel dalam penghitungan, dan apakah dalam proses penilaiannya itu ada bimbingan khusus dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk guru? Iya, jadi untuk penilaian tadi yang setahu saya yang mendapat penilaian itu tidak seluruhnya. Misalnya di sekolah itu ada 20 guru, tidak seluruhnya. Jadi
hanya beberapa orang. Nah, nanti beberapa orang ini mengimbaskan pada teman-teman, pada rekan-rekan guru lain. Nah, sebenarnya kadang-kadang kita mendengar tidak langsung dari narasumber itu, ya tidak apa ya. Nah, jadi begitu, jadi hanya diperoleh dari kita juga buka-buka, kemudian bertanya dengan operator begitu. Ya. Ibu, pada pertanyaan ini kan nantinya Fitri juga baru tahu kemarin itu tentang kurikulum Merdeka Belajar, dimana itu tuh FPP-nya cuma 1 lembar Bu ya. Di sini bagaimana Ibu menurut sudut pandang Ibu sebagai guru, kesiapan sekolah dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka Belajar ini seperti apa Bu? Ya, jadi untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar ini, ya karena kebetulan pas kurikulum ini mulai di apa ya, di launching kan, hampir bersamaan dengan musibah kita sekarang ini kan. Jadi memang belum begitu apa ya, belum begitu memahami betul. Nah, tapi kemarin kita memang belum dikomando untuk menggunakan kurikulum one page itu ya, 1 halaman itu. Nah, tapi pada dasarnya saya lihat, saya amati, ya memang itu lebih ringkas, ya lebih ringkas, tidak memerlukan banyak berlembar-lembar, sehingga yang kadang-kadang habis waktu untuk FPP yang 13 ini bisa 10 lembar lebih ya. Nah, itu memang lebih ramping. Lanjut Bu, tentang kurikulum Merdeka ini, pasti dalam penerapannya itu setiap guru mempunyai strategi dan tekniknya tersendiri Bu. Menurut Ibu, dari Ibu sendiri nih, strategi dan teknik seperti apa yang bakalan Ibu terapkan di dalam suatu kelas jikalau kurikulum Merdeka ini dilaksanakan di sekolah tersebut? Ya, kalau saya gambarannya nantinya yang akan saya terapkan seandainya keadaan sudah normal, ya tentu memberikan suasana yang berbeda kepada anak-anak ini supaya lebih terangsang lagi belajarnya. Mungkin nanti dengan presentase belajar di dalam kelas dan di luar kelas itu diseimbangkan ya, untuk mengurangi rasa bosan, kemudian menumbuhkan semangat atau motivasi belajar pada anak-anak ini. Dan selanjutnya itu kan kita juga pernah baca atau mendengar bahwa misalnya pada kurikulum Merdeka Belajar ini ujian standar berbasis nasional itu akan digantikan dengan ujian dari sekolah itu tersendiri, baik itu melalui tugas tulis maupun tugas komprehensif yang melalui tugas kelompok, karya ilmiah maupun yang lainnya. Menurut Ibu nih, efektif nggak Bu USBN ini diganti dengan ujian dari sekolah itu tersendiri? Kalau saya pribadi, saya merasanya kurang efektif. Kenapa? Karena kalau memberikan tugas, misalnya berkelompok atau portofolio mandiri misalnya kepada anak, nah dia mengerjakan di luar itu kan, di luar sekolah. Nah, apakah ada jaminan bahwa dia yang mengerjakan? Ya kan? Mungkin ya berapa persen mungkin dibantu, atau malah mungkin bagi anak-anak yang kurang mandiri, yang belum tertempa kemandiriannya, malah sama sekali mungkin orang lain yang mengerjakan atau bagaimana. Ya kurang efektif di situ, kurang terukur. Ya kurang terukur apakah betul si anak yang mengerjakan, karena tidak bisa diketahui kan. Ya itu pendapat saya pribadi. Pada tadi kan sudah berbicara tentang kurikulum Merdeka Belajar, kita balik lagi ke kurikulum 2013 nih Bu. Kan sekarang ini Indonesia lagi terjangkit wabah COVID-19 nih Bu. Jadi proses pembelajarannya harus dilakukan di rumah dan kerja di rumah,
nilainya dilakukan di rumah. Nah, di sini Bu Fitri mau tanya sebagai guru nih Bu, dalam pelaksanaan proses pembelajaran K13 tersendiri di tengah wabah COVID-19 ini, gimana proses pelaksanaannya Bu? Serta apakah ada kendala yang terjadi selama Ibu menerapkan kurikulum itu? Ya, sejak adanya wabah ini dan diberlakukannya daring belajar di rumah, kebetulan kami memang sudah punya grup WA kelas ya, jadi kami menerapkan dari situ. Karena untuk yang lain-lain lebih dari itu, misalnya apa yang sekarang ini lebih canggih dari itu, sepertinya kita belum mampu ya. Karena WhatsApp saja walaupun semua sudah termasuk di grup, itu kadang kendalanya begini, ketika kita memberi misalnya tugas atau apa, dari 27 anak ini ada sebagian, malah mungkin bisa dikatakan setengahnya mungkin lebih, dengan alasan kuotanya habis atau apa. Nanti mungkin jadi tugas misalnya hari ini melaporkan atau menyetorkannya belum tentu hari itu gitu. Jadi atau mengikuti pelajaran itu tadi nggak bisa karena itu terhalang oleh keterbatasan kuota tadi, atau kadang-kadang apalagi SD itu belum semua anak memiliki HP-nya sendiri, masih milik orang tua. Nah, kalau orang tua yang kebetulan harus keluar rumah atau bekerja di bawah, nah terganggu lah di situ. Lanjut Bu ya, kan tadi kan berbicara mengenai FPP nih Bu, sempat dibahas. Menurut Ibu lebih mudah dan praktis mana antara FPP KTSP, K13 maupun FPP yang nantinya bakalan diterapkan yang katanya hanya 1 lembar saja? Iya, sebenarnya saya pernah lihat itu kalau hanya 1 lembar saja memang tidak akan mencakup semuanya ya. Itu ya 1 atau 2 lembar, 3 lembar lah. Tapi yang jelas memang tidak sebanyak yang K13. Ya memang dari segi kepraktisan ya praktis itu, karena di situ hanya membuat beberapa apa ya namanya, beberapa item yang harus wajib dipenuhi dan sisanya itu hanya menunjang saja. Ya kalau untuk ditanya praktis dan lebih sederhananya ya tentu lebih sederhana yang one page ya. Baiklah Bu, pertanyaan ini sudah selesai. Sesi wawancaranya Fitri ucapkan terima kasih Bu, terima kasih banyak telah mengganggu waktu Ibu, serta Fitri juga minta maaf bila selama proses dari awal wawancara sampai akhir ini ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri Bu proses wawancara pada kali ini dengan ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semua, setelah saya melakukan wawancara dengan Ibu Eni tadi, saya akan menyampaikan hasil kesimpulan dari wawancara saya dengan Bu Eni tadi. Baiklah, kesimpulannya yaitu kurikulum di Indonesia sudah dari dulunya mengalami pergantian, yang dari KTSP ke K13 maupun ke kurikulum Merdeka Belajar sekarang ini, dengan tujuan pergantian kurikulum ini untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan dengan pergantian kurikulum ini juga pemerintah tidak sewenang-wenang menggantinya, tetapi mengganti dengan kekurangan yang telah terjadi pada kurikulum yang selanjutnya. Misal, KTSP mempunyai kekurangannya tersendiri, di K13 diperbaiki lagi kekurangan, dan di K13 juga pasti mempunyai kekurangan lagi, dan otomatis disederhanakan lagi kekurangan itu melalui kurikulum Merdeka Belajar. Nah, video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, di comment, and di subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.